Pemirsa, 6 siswi SMP bersama 2 pria diamankan tim Maung Galunggung, Polres Tasikmalaya saat sedang menggelar pesta minuman keras. Sebagai barang bukti, petugas mengamankan 2 botol miras serta 1 kantong ciu campuran obat batuk. Kerap digunakan sebagai tempat pesta miras, sebuah rumah di Jalan Tawang Kulon, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat digerebek petugas. Dalam penggerebekan, polisi mendapatkan 6 remaja perempuan yang masih berstatus sebagai pelajar SMP dan 2 laki-laki tengah asik mengkonsumsi minuman keras. Penggerebekan dilakukan setelah mendapat laporan masyarakat bahwa hampir setiap malam minggu mereka berkumpul dan membuat gaduh. Tak hanya di Jalan Tawang Kulon, petugas juga mendapati pesta miras di Jalan R.E. Marta Dinata, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Di tempat itu, petugas mengamankan 2 orang perempuan bersama 7 orang pria sedang pesta miras. 6 orang diantaranya remaja perempuan masih di bawah umur dan 2 orang laki-laki. Mereka kedapatan sedang mengkonsumsi miras bersama-sama dengan 6 orang remaja yang di bawah umur. Kebanyakan mereka masih pelajar SMP usia 15 sampai 16 tahun. Setelah diberikan pembinaan dan pendataan, akhirnya petugas memberi toleransi memulangkan mereka dengan dijemput oleh orang tua masing-masing. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Puluhan siswa SMA dan SMK di Mandailing, Natal, Sumatera Utara memilih berhenti sekolah dan menikah muda. Hal ini dipicu rasa jenuh akibat sekolah online yang berlangsung selama pandemi. Ada yang berbeda saat pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Banyak bangku kosong yang tidak terisi siswa yang harusnya kembali mengikuti sekolah tatap muka. Setelah ditelusuri pihak sekolah, siswa yang absen diketahui berhenti sekolah dan memilih menikah muda. Hal ini dipicu rasa jenuh akibat sekolah daring yang berlangsung selama pandemi. Terlebih kebanyakan siswa kesulitan mengakses internet sehingga tidak lagi berminat untuk sekolah secara daring. Jadi ingat? Kita nggak bisa, karena itu merupakan hak dari si anak. Mungkin kita tahu bahwasanya jodoh itu nggak bisa ditawar-tawar, ya. Oleh karena itu kita pada intinya itu tidak bisa bantah kalau dia sudah memang dapat jodoh. Ya pemirsa, hari ini merupakan minggu kedua dari pelaksanaan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta. Di SD Negeri Kenari 08 pagi, Senen, Jakarta Pusat, mayoritas orang tua mengizinkan anak mereka untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Hanya 6 siswa yang hari ini mengikuti pembelajaran jarak jauh. Salah satu dari 610 sekolah yang menjalankan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta adalah SD Negeri 08 Kenari Pagi, Senen, Jakarta Pusat. Di minggu kedua PTM ini, protokol kesehatan ketat masih diterapkan bagi siswa sebelum memasuki kelas. Hari ini siswa yang menjalani PTM adalah siswa kelas 1 dan siswa kelas 4. Mayoritas orang tua mengizinkan anak mereka untuk menjalani PTM. Tercatat hanya 6 siswa yang hari ini menjalani pembelajaran jarak jauh atau daring karena sekolah ini juga menerapkan sistem blended learning atau pembelajaran campuran. Sementara di SD Negeri 05 Jagakarsa, Jakarta Selatan, pasca ditutupnya sekolah ini karena pelanggaran protokol kesehatan beberapa waktu lalu, sekolah terpantau sepi. Tidak ada aktivitas belajar mengajar hari ini. Pihak sekolah mengakui bahwa memang benar ada pelanggaran protokol kesehatan, yakni sejumlah siswa yang tidak memakai masker. Dan hal itu dilakukan oleh siswa kelas 1, 2, dan kelas 3. Terkait hal ini, pihak sekolah menyatakan prihatin dan tetap mengimbau seluruh murid untuk mematuhi protokol kesehatan. Saat ini pihak sekolah tengah menanti pemberitahuan lebih lanjut dari Dinas Pendidikan terkait kapan sekolah dapat kembali dibuka. Di Tangerang Selatan, Banten, pembelajaran tatap muka di jenjang SMP dimulai hari ini. Salah satunya di SMP Negeri 4 Tangerang Selatan yang memulai pembelajaran tatap muka terbatas dengan menerapkan sistem ganjil genap sesuai absensi siswa. Sejumlah protokol kesehatan diterapkan sebelum siswa memasuki kelas. Sejumlah orang tua murid juga terlihat mengantarkan buah hati mereka berangkat ke sekolah, namun mereka tidak diperbolehkan untuk menunggu.
Ya, pemirsa, seiring dengan menurunnya angka positif COVID-19, sekolah di berbagai daerah menerapkan pembelajaran tatap muka. Kita akan lihat bagaimana proses belajar mengajar tatap muka di salah satu sekolah. Ada Mahathir Muhammad di SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan, Pamulang. Kita sapa Mahathir. Mahathir, selamat siang. Bagaimana pembelajaran tatap muka yang digelar di sana siang ini? Ya, selamat siang Fandi. Untuk pembelajaran atau proses dari pembelajaran tatap muka secara langsung dan juga terbatas di SMP 4 Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, ini memang sudah selesai, Fandi. Tadi pihak sekolah memang hanya memperlakukan sistem pembelajaran tatap muka secara langsung ini dari pukul kurang lebih 7.30 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga mengenai masalah sistem pembelajaran dan juga bagaimana dari pembagian siswa-siswi yang memang sebanyak 940 siswa, seluruh siswa yang ada di SMPN 4 Tangsel ini dibagi menjadi dua. Seperti apa sistemnya dan juga bagaimana protokol kesehatannya, saya akan menunjukkan kepada Anda, Fandi. Inilah statement dari pihak Kepala Sekolah SMPN 4 Tangerang Selatan, Mardi Yuwana Abdillah, selaku Kepala Sekolah yang memberikan sistemnya seperti apa protokol kesehatan yang dijalankan juga. Berikut keterangannya. Untuk pelajaran PTM terbatas ini, memang kita persiapkan sejak jauh-jauh hari. Ya, dalam pelaksanaannya ya gitu kita laksanakan ada 50%, yaitu kita pakai ganjil genap. Hari pertama ini hari Senin, yaitu yang ganjil. Jadi nomor absen yang ganjil, dan yang genap belajar di rumah. Untuk vaksin tidak menjadi persyarat karena masih banyak siswa yang belum divaksin. Gurunya memang semuanya sudah divaksin. Ya, Fandi, untuk sistemnya sendiri memang dibuat sistem ganjil genap. Ganjil genap seperti apa yang diberlakukan, yaitu adalah sistem apabila nanti siswa yang berasensi namanya di angka yang ganjil, itu memang diperbolehkan masuk hari ini. Angka yang genap atau di absensi di nomor genap itu nantinya bisa belajar di hari yang sama dengan metode yang sama dan materi yang sama, yaitu blended learning atau belajar campuran. Mereka bisa menatap langsung apa yang teman-teman juga lakukan di sekolah. Namun pada esok hari barulah teman-teman yang berabsensi genap baru diperbolehkan masuk, sehingga yang ganjil nantinya bisa dilakukan di rumah dengan metode yang sama. Dan juga mengenai dari protokol kesehatan, tadi sebenarnya dari pihak guru atau pihak kepala sekolah sendiri memang menghimbau kepada seluruh orang tua murid saat rapat orang tua guru sebelumnya, memang meminta kepada seluruh orang tua atau wali untuk bisa menghantarkan muridnya hingga ke sekolah atau hingga ke depan gerbang. Karena kenapa? Kalau menggunakan kendaraan umum, ini memang tidak terpantau protokol kesehatannya. Hingga sampai sekolah, ini tidak tahu bagaimana prosesnya dan naik kendaraan umum. Namun, tadi banyak orang tua juga datang langsung meninggalkan tempat. Namun bukan hanya berada di Tangerang Selatan yang sudah memulai pembelajarannya pada hari ini, memang walaupun hari pertama, tapi di Jakarta sudah 2 minggu. Ada rekan kami, Camar, yang di sana akan memantau langsung bagaimana perkembangan di SDN 08 Kenari Pagi, Senen, Jakarta. Camar, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Fandi dan juga pemirsa. SDN 08 Kenari Pagi di Jakarta Pusat ini juga melakukan sistem pembelajaran tatap muka. Dan memang untuk situasi pada hari ini, siang hari ini terpantau sepi dikarenakan kegiatan belajar mengajar sudah berakhir dari pukul 7 hingga dengan pukul 10 pagi di masa PPKM level 3 ini. Dapat kami informasikan pula bahwasanya memang berdasarkan informasi memang untuk informasi yang kami dapat ini sejak pagi hari tadi ini sudah dilakukan pemeriksaan terkait dengan penerapan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Kemudian untuk sistem pembelajaran tatap muka di kelas sendiri ini diberikan jarak masing-masing 1,5 meter antar siswa dan mayoritas dari orang tua sudah mengizinkan siswanya ataupun anaknya untuk bersekolah, sedangkan masih terdapat 6 orang siswa lagi yang melakukan pembelajaran jarak jauh melalui aplikasi pesan WhatsApp dan juga Zoom meeting. Berikut hasil wawancara kami bersama dengan Kepala Sekolah SDN 08 Kenari Pagi. Untuk hari ini, jujur di Kenari 8 ini animonya sangat tinggi. Saya katakan kelas 1 kan dari 92 hanya 4 anak yang PJJ. Kelas 4 dari 76 hanya 2 yang PJJ. Tentu yang PJJ ini tetap kita layani, apakah nanti guru menggunakan Google Classroom atau secara menggunakan grup WA atau secara japri, karena hanya beberapa anak tetap dilayani sesuai dengan materi yang hari ini
Ya, pemirsa dapat lihat memang antusiasme dari orang tua siswa maupun juga siswa itu sendiri terkait dengan pembelajaran tatap muka ini sudah cukup tinggi, dan tentunya yang paling penting adalah dengan penerapan protokol kesehatan yang baik agar regulasi tatap muka ini tidak menimbulkan klaster COVID-19 yang baru. Dan rencananya pihak dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada tanggal 13 September 2021 mendatang akan melakukan pembelajaran tatap muka ini selama setiap hari dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis hingga dengan Jumat. Fandi, kembali ke Anda. Terima kasih Camar Hainda yang melaporkan langsung dari kawasan Senen, Jakarta Pusat, dan sebelumnya juga ada Mahathir Muhammad dari Kota Tangerang Selatan, Banten. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, sejumlah sekolah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Namun saking lamanya belajar daring membuat sejumlah siswa SMP tidak memakai seragam sekolah karena kekecilan. Pada pembelajaran tatap muka kali ini hanya diikuti oleh 10 siswa untuk setiap kelasnya dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Sebelum memasuki kelas, para siswa diperiksa suhu tubuh, mencuci tangan, hingga menjaga jarak. Namun ada beberapa siswa tidak mengenakan seragam sekolah seperti pada umumnya. Sejumlah siswa ini terpaksa memakai pakaian bebas karena seragam sekolah mereka sudah tak muat alias kecilan. Saya tidak sekolah 2 tahun dan baju saya kesempitan. Insya Allah baju saya akan dijahit. Tapi sekolah nggak apa-apa pakai? Sekolah mengizinkan saya memakai baju bebas. Pihak sekolah sendiri memberikan toleransi kepada siswanya memakai pakaian bebas rapi untuk datang ke sekolah. Iya, betul. Jadi kita beritahukan apabila seragamnya belum jadi atau karena sudah terlalu lama anak tidak mengikuti pembelajaran di sekolah, nah inilah akibatnya sehingga anak seragamnya belum sempat dijahit. Di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sejumlah sekolah mulai dari sekolah dasar dan SMP menggelar pembelajaran tatap muka menyusul PPKM level 3. Pada pembelajaran tatap muka ini, para siswa hanya mengikuti pelajaran selama 1,5 jam dan hanya diikuti oleh 10 siswa per kelasnya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.